Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam channel YouTube saya, di dalam renungan pagi yang saya sampaikan setiap hari bagi kita semua. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Semoga firman yang akan kita dengar terus memberi kekuatan dan semangat baru bagi kita dan hikmat yang selalu diperbaharui yang dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan segala pekerjaan dengan baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari selalu baru berkat Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Di dalam setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan memberi hikmat dan kekuatan bagi kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami dapat melakukannya hanya di dalam Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami melakukan segala pekerjaan kami di dalam Tuhan, Engkau akan memberkati. Dan biarlah setiap berkat yang kami dapatkan di dalam kehidupan ini boleh kami pakai dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berfirmanlah Engkau bagi kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP, tepatnya di awal bulan Oktober, Sabtu 1 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Ulangan 33 ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Langit tido ingana ni debata sian mula-mula sahali, jala di banua tongau do manggonggomi tanganna saliling nililingna. Ibana do atong mangujar musum sian adopanmu, jalanin nado siap pun mai. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Demikianlah dikatakan. Ada sebuah lagu rohani yang diangkat dari Nats Alkitab, tepatnya pada kitab Mazmur. Lagunya kira demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lagu ini diangkat dari kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang berisi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang percaya, rajin beribadah, taat di dalam kehidupannya kepada Tuhan, bukanlah menjadi satu jaminan, menjadi satu garansi baginya untuk hidup jauh dari pencobaan. Tidak menjadi satu garansi hidupnya tidak akan melewati pergumulan dan banyak penderitaan. Karena ketika kita masih hidup di bumi ini, kita harus melewati banyak ujian, banyak tantangan. Hidup orang Kristen tidak pernah luput dari tantangan, pergumulan,
ujian yang terjadi dalam kehidupan setiap hari. Karena itu adalah sarana pemurnian iman kita. Boleh kita baca di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3-12. Bagaimana berbagai-bagai pergumulan dipakai Tuhan untuk memurnikan iman kita, tetap setia dan taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian doa dan berkat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel di akhir masa hidupnya, di mana Musa memberkati 12 suku bangsa Israel agar mereka selalu di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima berkat Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh merasa ada di dalam perlindungannya? Apakah kita sudah merasakan sukacita dan damai sejahtera? Atau jangan-jangan berkat itu akan berlalu begitu saja karena hati kita tidak percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal, yang terus memberikan perlindungan dan berkat bagi kita. Tentu kita harus tetap percaya dan setia kepadanya di dalam menjalani kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tetap taat dan percaya, rajin berdoa, bukan berarti menjadi satu jaminan kita tidak menghadapi pergumulan. Tetapi ketika kita di dalam pergumulan dan kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah marah, bahkan berputus asa. Tetapi kita yakin dan percaya di dalam berbagai-bagai pergumulan itu, tangan Tuhan selalu menopang dan menguatkan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita akan kuat menjalani karena kita percaya tangan Tuhan menopang dan menolong kita. Sebagaimana kesaksian Paulus di dalam kehidupannya. Banyak tantangan, banyak penderitaan yang dia alami karena memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya, karena menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia. Tetapi Paulus tetap kuat, Paulus tetap percaya tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seperti apa yang dia tulis di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Molo debatado ngata, isebe alota. Tidak ada satu kekuatan dunia ini, tidak ada persoalan berat apapun yang datang dalam hidup kita yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dapat melewati dan memenangkan pertarungan itu. Seperti renungan kita pada hari ini, Ia mengusir musuh di depanmu dan berfirman, punahkanlah. Di dalam Tuhan kita pasti menjadi pemenang. Di dalam Tuhan segala perkara dapat kita selesaikan dan kita mengakhiri semuanya di dalam kemenangan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita menjadi pemenang di dalam kehidupan, karena tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lengannya yang abadi, perlindungannya yang kekal menjadi bagian kita, orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami semakin dimampukan untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami diizinkan menghadapi berbagai-bagai kesulitan, menghadapi banyak tantangan dan pergumulan, kami percaya di dalam semua itu kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu selalu baru, tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan, biarlah kami dimampukan menjalani kehidupan ini di dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada-Mu, sehingga kami boleh memenangkan pertarungan iman kami sampai Maranatha tiba. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga setiap kami boleh dimenangkan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan hari ini dan untuk seterusnya. Hanya di dalam Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.